Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya siang ini? Siang Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan semangat meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Ya, teman-teman, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman sehingga teman-teman bisa mengikuti Zoom kali ini. Tujuan Ibu mengumpulkan teman-teman di sini karena kita akan melaksanakan konsep kelompok. Namun, alangkah baiknya sebelum kegiatan dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu meminta satu orang perwakilan dari teman-teman untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Baik saya Bu. Baik, silakan. Fahmi, mangga. Ya. Sebelum kita memulai diskusi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Fahmi yang telah memimpin doa. Nah, teman-teman dari teman-teman ini udah pada saling mengenal satu sama lain atau belum ini? Belum Bu. Belum, Ibu. Belum Bu. Oke, jika begitu, kita perkenalan terlebih dahulu agar saling mengenal ya. Dimulai dari Ibu, nama Ibu Ninda Nadia, teman-teman bisa memanggil Ibu Ninda. Selanjutnya boleh laki-laki. Baik saya Bu. Perkenalkan nama saya Fahmi Asidiki dari kelas 11 IPS. Oke, Fahmi. Selanjutnya, dalam konseling kelompok kali ini, Ibu akan menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dalam konseling kelompok. Yang pertama, jika teman-teman ada kegiatan lain atau ingin meminta izin, silahkan chat di Zoom chatnya ya. Terus tidak untuk mematikan kamera, jadi kameranya on. Dan diharap teman-teman dapat mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Selain itu, di dalam konseling kelompok juga ada beberapa asas teman-teman yang harus dipatuhi. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang mana asas kerahasiaan ini yaitu obrolan atau bahasan yang kita bahas di Zoom meeting kali ini tidak untuk disebarluaskan, cukup anggota kelompok ini aja yang tahu. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Jadi, teman-teman terbuka untuk mengungkapkan masalahnya, apa yang sedang dialami. Yang ketiga, ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan ini, teman-teman menceritakan masalah teman-teman dengan sukarela, tanpa paksaan. Seperti itu. Yang keempat, ada kenormatifan. Asas kenormatifan adalah ketika teman-teman mengungkapkan pendapatnya, gitu ya, terus menceritakan masalahnya, dengan mengikuti norma-norma yang ada, seperti tidak mengelak ketika salah satu teman dari kalian itu sedang berbicara, gitu. Dan yang terakhir, asas kekinian. Asas kekinian ini, masalah yang kita bahas ya teman-teman, bersifat kekinian gitu. Jadi harus diselesaikan sekarang, seperti itu. Bagaimana teman-teman, dapat dipahami? Paham Ibu. Paham Bu. Nah, untuk waktunya, Ibu akan memberitahukan waktunya tuh kita mengambil waktu 40 menit. Apakah teman-teman sanggup atau ada yang merasa keberatan? Baik, setuju Bu. Cukup, Ibu. Setuju Bu. Setuju ya? Nah, sebelum ke kegiatan, Ibu ingin melihat semangat teman-teman nih. Sepertinya pada lesu siang ini dengan ice breaking ya. Ice breaking-nya seperti ini teman-teman. Jadi, Ibu ingin melihat kefokusan dan konsentrasi kalian gitu. Ibu meminta teman-teman untuk menyebutkan satu hewan
Misalnya gini ya contohnya, air, udara, darat, air, udara, darat, Vita darat. Nah, nanti Vita nyebutin hewan yang ada di darat apa. Seandainya Vita salah, kita menggantikan Ibu membimbing ice breaking seperti tadi. Bagaimana teman-teman? Boleh, Bu. Oke, coba ya. Bisa diulang, Bu, ice breaking-nya? Bisa diulang, Bu? Oh, ice breaking-nya jadi seperti ini, Fahmi. Kan Ibu meminta nanti yang Ibu tunjuk untuk menyebutkan satu hewan. Kan hewan itu ada yang di darat, ada yang di air, ada yang di udara. Nah, Ibu tuh nanti mengoceh air, udara, darat, air, udara, darat. Fahmi darat, bisa gitu. Nanti Fahmi menyebutkan hewan yang ada di darat. Nah, kalau Fahmi salah, nanti Fahmi menggantikan Ibu untuk membimbing ice breaking seperti tadi. Seperti itu, teman-teman, dapat dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba ya, fokus ya. Air, udara, darat, air, udara, darat, air, udara, darat. Iqbal, udara. Burung. Benar. Air, udara, darat, air, udara, darat, air, udara, darat, air, udara, darat. Kita air. Ikan. Benar. Air, udara, darat, air, udara, darat, air, udara, darat, air, udara, darat. Fahmi darat. Ayam. Oke, semuanya udah fokus berarti ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang teman-teman karena sudah ice breaking, jadi harus lebih relax lagi gitu ya. Santai aja gitu sama ibunya. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, sekarang kita akan memasuki tahap kegiatan. Dalam tahap kegiatan ini, teman-teman mengungkapkan masalah yang sedang dialami dan harus segera diselesaikan. Seperti itu, teman-teman. Mau dari siapa dulu nih yang mengungkapkan masalahnya? Jadi saya aja dulu, Bu. Boleh, mangga Fahmi. Bu, baik. Ini, Bu, jadi saya tuh suka keseringan ke sekolah gitu, Bu. Suka keseringan masuk kelas. Gara-garanya suka main game terlalu malam gitu, Bu. Itu. Oh, jadi masalah Fahmi itu suka terlambat ke sekolah. masuk ke kelas ya? Ya, Bu. Oke, Itu, Bu. Ya, makasih Fahmi, ditampung dulu. Selanjutnya coba Iqbal nih, Iqbal. Ya, Bu. Saya sama ya, Bu, seperti Fahmi sering telat ke sekolah gitu. Terus kan Iqbal sukanya ngaji gitu. Jadi ya kurang bisa mengontrol waktu gitu, Bu. Sama berarti ya, hampir sama dengan Fahmi. Oke, Ibu tampung dulu ya. Terima kasih, Iqbal. Selanjutnya coba Anissa. Aku, Bu, aku itu permasalahannya dalam kesulitan dalam mengerjakan tugas. Kayak gitu, Bu. Oke, yang terakhir, kita boleh? Mungkin permasalahan yang kita hadapi itu sering ngantuk di kelas, Bu, jadi nggak fokus gitu kalau di kelas tuh. Oke, jadi gini teman-teman, dari cerita yang teman-teman ceritakan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa permasalahan teman-teman ini sulit untuk mendisiplinkan diri atau memanage waktu. Benar nggak? Benar, Bu. Nah, betul, Bu. Benar, Ibu. Itu seperti yang tadi Ibu katakan ya, kita di sini akan menggunakan teknik modeling, yang mana dalam teknik ini Ibu akan menampilkan model yang mengalami pengalaman dan pernah mengalami permasalahan gitu, yang sama di antara teman-teman, dan dia berhasil mendapatkan solusinya. Oke, teman-teman, dari permasalahan semua teman-teman yang tadi diceritakan, menurut teman-teman, masalah siapa yang bersifat urgent dan harus segera diselesaikan? Bagaimana? Masalah siapa menurut teman-teman yang bersifat urgent dan harus segera diselesaikan?
menurut Masalah Ica, Ibu. permasalahan Ica. Jadi semuanya sekarang permasalahan Ica akan segera diselesaikan. Bagaimana teman-teman, setuju semuanya? Setuju, Ibu. Dan dari Anissa sendiri, apakah bersedia gitu? Setuju, Bu. Oke, Bersedia. sebelumnya terima kasih kepada Anissa yang bersedia ya untuk segera diselesaikan permasalahannya. Nah, untuk Anissa, coba ceritakan kembali masalah yang sedang Anissa alami saat ini secara detail. Iya, Ibu, bercerita sedikit mengenai kesulitan mengerjakan tugas oleh aku sendiri. Jadi, kayak aku teh kesulitan mengerjakan tugas teh pertama aku tuh susah memanajemen waktu. Kayak aku teh ngerjain dulu yang gak penting, tapi yang pentingnya itu diantep gitu. Terus apa ya? Kadang suka nggak paham sama tugas yang harus dikerjain sama aku teh, malu nanya juga ke temen, ke dosen apalagi. Jadi aku teh pengen tahu bagaimana caranya gitu biar aku teh nggak kesulitan lagi dalam mengerjakan tugas teh. Itu, Bu. Baik, ya jika begitu. Nah, dari teman-teman sendiri, tadi kan permasalahan Anissa itu sulit mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas ya. Nah, dari teman-teman, siapa yang pernah mengalami permasalahan seperti yang Anissa dan dapat menemukan solusinya? Boleh diceritakan? Mungkin aku, Bu. Oke, Vita, silakan. Jadi dari masalah yang dihadapi Anissa sekarang, yaitu kesulitan mengerjakan tugas, kita juga dulu pernah ada di titik sulit dalam mengerjakan tugas, jadi kayak bingung sendiri, terus nggak ngerti. Mungkin karena ada faktor males misalnya, tapi kan setiap orang berbeda-beda. Namun kita kayak nanya-nanya gitu ke temen atau enggak ke gurunya langsung. Dan itu juga mungkin kita lebih prepare lagi mempersiapkan jadwal dan materi yang akan dibahas untuk esoknya dan esoknya lagi gitu, Bu. Oke. Ibu izin menambahkan lagi sedikit, mungkin kalau hubungannya sama teman-teman yang lain kayak permasalahan yang dihadapi Fahmi dan Iqbal kan sering datang terlambat, itu juga salah satu faktor yang menjadi kurang kedisiplinannya kita dalam memanage waktu, seperti itu, Bu. Harusnya sih kita lebih mulai dari hal-hal yang kecil supaya nanti bisa teratur gitu dalam menyikapinya. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, terima kasih Vita telah menceritakan pengalamannya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah cerita dari teman-teman sendiri nih, bagaimana tanggapan terhadap cerita Vita tadi. Barangkali dari Anissa sendiri, boleh? Oh iya, Bu. Sebelumnya mungkin benar yang tadi Vita katakan, kalau ada tugas itu harus kayak dipersiapkan dulu, jangan dulu ke kegiatan lain, duluin dulu tugas gitu. Jadi harus prepare sebelum kayak ngerjain. Terus kalau ada yang nggak paham harus ditanyain dulu kayak gitu. Jadi benar-benar disiapin lah. Terus buat skala prioritas kayak gitu, jadi harus tugas kuliah dulu diduluin sebelum ke yang lain. Kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Anissa. Dari yang lain ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Silakan, Fahmi. Ya mungkin dari tadi Vita ya, Bu. Saya jadi tahu gitu, Bu, untuk memanage waktu untuk masuk ke sekolah dan mengerjakan tugasnya itu, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Fahmi. Ada lagi? Atau sudah? Nah, jika tidak ada, jadi dapat Ibu simpulkan permasalahan teman-teman ini sulit untuk mendisiplinkan diri, baik di sekolah ataupun di rumah.
Seperti yang tadi Vita ceritakan teman-teman, ketika kita mengalami kesulitan untuk mendisiplinkan diri, setidaknya kita dimulai dari hal-hal kecil seperti membuat planning, membuat apa ya jadwal gitulah kegiatan per hari itu ini harus ngapain gitu dan kegiatannya itu digunakan untuk hal-hal yang positif seperti itu. Selain itu juga teman-teman yang tadi dijelaskan itu harus bisa memanage waktu gitu. Terus membuat skala prioritas mana nih menurut teman-teman yang mana prioritas gitu kan, yang mana yang ini bisa nanti lagi seperti itu. Sampai sini dapat dipahami teman-teman? Paham, Ibu. Baik, paham Bu. Paham ya, jadi nanti bisa lebih disiplin lagi ya. Bisa Ibu, insya Allah. Insya Allah harus bisa. Insya Allah Ibu. Oke. Nah, waktu telah selesai ya, 40 menit, nggak kerasa. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin meminta perwakilan dari teman-teman untuk mengungkapkan kesan dan pesannya mengenai konseling kelompok hari ini. Boleh, Iqbal? Ya Bu, mungkin dari Iqbal ya. Jadi kesannya, jadi bisa memanage waktu gitu, terus bisa memprioritaskan mana yang lebih dulu diprioritaskan gitu Bu. Jadi intinya bisa memanage waktu gitu Bu untuk kedepannya. Oke, terima kasih kepada Iqbal. Baik teman-teman, sepertinya sudah selesai ya konseling kelompoknya. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan di lain waktu dengan kesepakatan bersama. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah. Teman-teman harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.